banyak YouTuber besar kayak Guru Gembul, Benix, dan banyak yang lainnya mulai membahas tentang kemungkinan krisis moneter bisa terjadi lagi. Bukan cuma sekedar teori ekonomi di papan tulis, tapi kondisi yang bisa beneran kejadian dan nyeret kehidupan kita sehari-hari. Kalau kamu lihat ke belakang, krisis moneter 98 itu bukan cuma soal angka. Itu soal panik massal, antrian panjang di SPBU dan minimarket, PHK besar-besaran, sampai harga bahan pokok yang loncat tanpa permisi. Banyak keluarga tiba-tiba harus muter otak cuma buat makan besok. Dan trauma kolektif itu sampai sekarang masih membekas di banyak orang tua kita. Sekarang bayangin, kalau situasi serupa muncul lagi di tengah era media sosial, cicilan online, dan gaya hidup yang makin kompetitif. Apa yang bakal terjadi sama mental anak muda? Kita mungkin nggak langsung bangkrut, tapi bisa pelan-pelan kehabisan energi, motivasi, dan rasa aman. Dan itu yang harus kita waspadai dari sekarang. Sekarang, coba kita lihat kondisi ekonomi Indonesia beberapa minggu terakhir. Rupiah terus melemah sampai ke titik terendah sejak krisis 98. Nilainya udah tembus di atas 16.000 per $1. Pasar saham juga ikutan turun drastis, sampai sempat dihentikan sementara karena penurunannya yang terlalu tajam. Bank Indonesia bahkan harus turun tangan buat intervensi pasar secara agresif biar semuanya nggak makin liar. Ini bukan cuma berita ekonomi yang lewat gitu aja. Ini sinyal serius kalau kondisi kita lagi nggak baik-baik aja. Kalau dibikin simpel, krisis moneter itu kejadian saat uang yang kita pegang sekarang tiba-tiba kehilangan daya beli. Bukan karena kita boros, tapi karena nilainya emang bener-bener turun. Harga kebutuhan pokok naik, tapi gaji nggak ikutan naik. Cicilan tetap jalan, tapi uang belanja makin sempit. Buat orang yang hidupnya udah pas-pasan, kondisi kayak gini tuh bisa langsung kerasa. Tapi yang bahaya, buat orang yang kelihatannya stabil pun, tekanan ini bisa nyerang pelan-pelan dari belakang. Yang bikin ini makin krusial adalah mayoritas kita, anak muda, lagi ada di fase yang membangun. Ada yang baru lulus dan cari kerja, ada yang baru mulai bisnis, ada yang baru mau nabung dikit-dikit, atau lagi nabung buat nikah. Di tengah proses itu, munculnya krisis bisa bikin semua rencana jadi abu-abu. Nggak cuma secara finansial, tapi juga secara psikologis. Motivasi bisa drop, optimisme jadi luntur, dan kepala terus dipenuhi kecemasan soal masa depan. Krisis moneter bukan cuma tentang ekonomi. Dia punya efek domino yang nyentuh ke kesehatan mental, hubungan sosial, bahkan identitas diri. Karena di tengah ketidakpastian yang makin besar, manusia cenderung ngerasa kehilangan kendali. Dan kalau rasa itu terus-terusan muncul, bukan nggak mungkin muncul gejala stres kronis, anxiety, atau bahkan depresi. Inilah kenapa kita perlu bahas ini sekarang, sebelum dampaknya jadi lebih jauh dari yang kita duga. Nah, dari semua tekanan ekonomi itu, yang sering luput dibahas justru dampaknya ke mental kita. Padahal, krisis bukan cuma soal angka dan grafik di berita, tapi juga soal rasa nggak tenang yang pelan-pelan nyelip ke dalam rutinitas kita. Rasanya kayak kita lagi jalan di jembatan yang goyang, tapi disuruh tetap jalan lurus seolah nggak kejadian apa-apa. Salah satu efek yang paling nyata adalah munculnya kecemasan finansial yang terus-menerus. Kita jadi mikir 2 kali bahkan buat hal-hal kecil. Uang yang dulunya cukup buat hidup seminggu, sekarang cuma bertahan 3 hari atau bahkan kurang. Lama-lama, kepala kita jadi penuh kalkulasi terus, bikin susah tidur, gampang panik, dan susah fokus waktu kerja atau kuliah. Kayak lagi bawa beban, tapi nggak tahu kapan bisa diturunin. Dan karena semuanya jadi kerasa nggak pasti, muncul juga kebiasaan overthinking soal masa depan. Kita mulai mikir ulang keputusan-keputusan besar yang tadinya udah bulat. Mau resign, tapi takut ekonomi makin turun. Mau mulai usaha, tapi takut rugi. Mau nikah, tabungannya belum tentu cukup. Harapan yang tadinya bikin semangat, sekarang malah bikin cemas. Kita jadi sering mikir, kalau nanti semuanya makin susah, gue bisa bertahan gak ya? Rasa ragu ini pelan-pelan berubah jadi ketidakpercayaan terhadap sistem. Ketika segala upaya terasa sia-sia, muncul pertanyaan-pertanyaan kayak, emang sistem ini bisa diandalkan? Banyak orang mulai mikir kalau aturan mainnya cuma nguntungin segelintir pihak. Akibatnya, kita akan jadi makin individualistis, mikirin diri sendiri dulu. Atau malah jadi konsumtif.
beli ini itu sebagai pelarian dengan alasan ya udahlah nikmatin selagi bisa, tapi dalam hati tetap ada rasa nggak tenang yang nggak bisa dijelaskan. Masalahnya makin rumit karena semua tekanan ini terjadi di tengah dunia sosial media yang nggak berhenti pamer pencapaian. Meskipun ekonomi lagi berat, feed kita tetap dipenuhi konten healing, makan enak, gadget baru, dan outfit mahal. Tanpa sadar, kita mulai ngebandingin diri, mulai ngerasa tertinggal, gagal, bahkan nggak layak. Padahal, kita cuma lagi bertahan di kondisi yang emang berat. Sosmed bikin realita krisis jadi kelihatan kayak masalah pribadi, bukan masalah yang sistemik. Kalau dibiarin terus, tekanan kayak gini bisa ngerusak dari dalam. Muncul gejala-gejala yang gak kita sadari, capek terus-menerus, susah seneng, atau ngerasa pengen ngilang dari semuanya. Ini bisa berkembang jadi depresi, burnout, bahkan menarik diri dari lingkungan. Kita jadi malas cerita, malas ketemu orang, karena takut dijudge atau dianggap lemah. Padahal, justru di saat-saat kayak gini, support dari sekitar itu tuh penting banget. Tapi, gimana mau minta tolong kalau orang-orang di sekitar kita juga lagi struggling? Ini yang bikin banyak orang ngerasa sendirian. Walau sebenarnya nggak sendiri, rasa tanggung jawab buat tetap kuat di tengah krisis justru bisa jadi beban tambahan. Dan kalau ini terus terjadi, kita bisa jadi kehilangan arah. Nggak cuma soal uang, tapi juga soal siapa diri kita sebenarnya. Jadi jelas ya, krisis moneter bukan cuma soal kondisi ekonomi, tapi tentang tekanan psikologis yang menyusup pelan-pelan ke cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup. Bukan berarti kita lemah, tapi memang sistem yang goyah bisa ikut menggoyang kesehatan mental kita. Dan ini perlu kita sadari bareng-bareng. Oke, dari semua yang udah kita bahas, satu hal yang jelas. Krisis ekonomi itu bukan cuma soal angka dan grafik di berita, tapi soal tekanan mental yang bisa kita rasain setiap hari. Dia masuk ke rutinitas kita, nyusup ke pikiran kita pas mau tidur, dan bikin kita mempertanyakan banyak hal yang sebelumnya terasa pasti. Dan ini bukan hal sepele, karena ketika mental kita terganggu, semua aspek hidup kita bisa ikut kacau. Tapi di tengah ketidakpastian, kita masih punya ruang buat bergerak. Pertama, mulai dari kesadaran finansial yang realistis. Gak harus langsung jago investasi atau punya dana darurat 6 bulan. Cukup mulai dari budgeting yang masuk akal. Tahu pemasukan, tahu pengeluaran, dan belajar bilang cukup. Dengan begitu, kita bisa ngasih batasan yang sehat antara kebutuhan dan keinginan. Kedua, penting banget buat ngelatih daya lenting alias resilience. Kita emang nggak bisa kontrol nilai tukar rupiah atau kebijakan ekonomi dunia, tapi kita bisa ngontrol cara kita ngerespon. Terima bahwa semua ini berat, tapi kita nggak harus ngelewatinya sendirian. Justru dengan saling cerita, saling jaga, dan nggak saling ngejudge, kita bisa bantu satu sama lain buat tetap waras di tengah kekacauan. Karena pada akhirnya, uang bisa naik turun, tapi mental kita jangan ikut hancur. Yuk kita saling support. Mulai dari hal kecil, dan kalau kamu punya cerita, pengalaman, atau tips pribadi buat bertahan di masa sulit, drop di kolom komentar, biar kita bisa belajar bareng. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah. Karena di sini kita bahas psikologi dengan cara yang santai, tapi tetap ngena.